Nah, saya harapkan memang kita sebagai penyelenggara negara bisa menjadi contoh untuk semua. Itu harapan saya, dan tentu kita yakin kok akar semua masalah di Republik ini kan sebenarnya adalah korupsi. Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggara negara yang baik, ini semua bisa baik. Ahok melawan, bongkar mafia Pertamina dan rezim JAT, ungkap rahasia jahat yang tertutup rapat selama ini. Ya udah kesal ini, pinjam duit terus mau akuisisi terus lagi. Saya tidak berpikir untuk eksplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu? Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak dulu. Terutama anak perusahaan, misalnya gaji 100 juta lebih, asal dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda, tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Dikasih jabatan gila aja nih, terus alasannya bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Pak Ahok itu sekarang adalah komisaris utama Pertamina, bukan lagi politisi ya, yang butuh cari panggung untuk pencitraan, tapi yang dibutuhkan adalah kerja nyata. Kan saja pendapat Ahok itu dikemukakan kebenarannya, yang pertama substansi kebenaran, tentunya dengan data, dengan aturan apa yang memang itu perlu disampaikan. Nah, yang kedua, soal ruang dan waktunya, ini kan bukan Ahok yang bicara, tapi Basuki Cahayapurnama sebagai seorang komut. Nah, etika pejabat publik memang terikat terkait dengan siapa yang menyampaikan mengenai perihal konten ini dan kepada siapa. Nah, menurut saya bahwa sebagai komut ada forum untuk memberikan evaluasi dan pengawasan. Kemudian mengenai kepada siapanya, tetap itu ditujukan kepada pemegang saham atau direksi dalam forum yang jelas di dalam RUPS. Itu PPI pernah paparan kepada kami, Dekom. Kita bilang narasinya apa? Mesti beli mobil listrik di Jerman supaya kita bisa masuk ke pasar Amerika, masuk ke pasar China. Itu yang saya bilang hati-hati. Anda tidak boleh pengen beli sesuatu, Anda mengarang atau memberikan future valuasinya yang ke depan. Dasarnya apa? Valuasi future. Tapi ini barang baru. Udah beli belum tentu bisa masuk market di sana, Pak ya? Tapi kalau Anda bilang ini masuk, ini bisa untung, karena Anda gunakan future valuation. Nah itu saya tanya, mensrea ada apa? Selamat datang kembali Ahok ke dunianya. Ahok tuh baru Ahok kalau kontroversial. Kalau nggak kontroversial udah ganti nama. jadi dia kontroversial. Nah, saya mengikuti semua apa yang diucapkan. Yang menarik adalah ada beberapa hal. Satu adalah ini tugas dia semua. Jadi seakan-akan Ahok ini mengeluh, dia tidak mampu melaksanakan tugasnya dan disampaikan ke publik. Jadi itu pertanyaan saya, apakah dia mau memperbaiki atau sudah angkat tangan? Aku udah nggak angkat tangan. Seperti umpamanya, dia menyatakan direksi sering ke menteri. Lah itu tugas komisaris ke menteri, bukan tugas direksi. Kalau perlu komisaris ke presiden. Saya dengan Bung Arya dulu waktu ini menyatakan tugas Ahok itu 4, ke presiden, ke DPR, ke Menteri SDM, ke Menteri Keuangan, nagih utang dan lain-lain. Loh, itu tugas dia. Tapi nggak dilaksanakan. Nah, ke dalam itu juga tugas dia semua. Jadi saya menyatakan ini, tugas eksternalnya dia nggak mampu, terus ke dalamnya itu adalah saya membayangkan apa yang dikemukakan itu adalah itu rapat internal komisaris dan direksi membahas sesuatu dan Ahok menyampaikan usulan bocor gitu. Jadi usulan pribadinya bocor ke publik itu kayak kira-kira gitulah. Kami sih anggap itu sebenarnya persoalan internal mereka gitu ya. Apalagi Pak Ahok kan komod di sana. Jadi persoalan internal mereka. Jadi diselesaikan aja. Jadi kalau masalah hutang gitu kan Pak Ahok komod ya. Jadi dia punya hak dan dia tahu kok setiap hutang itu atas persetujuan beliau juga bersama komisaris lainnya. Walaupun kolektif ya, bukan perorangan. Tapi jadi artinya apa yang ada di sana ya
Itu persoalan internal mereka gitu. Silakan selesaikan. Kami support komisaris, kami support direksi untuk memperbaiki Pertamina. Sejak awal kami kan udah pantau juga melihat semua. Pak Erick itu memang banyak banget mengkritisi Pertamina gitu. Makanya kita dorong nih Pertamina untuk semakin baik. Makanya kita bilang selesaikan di dalam. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Ahok melawan, bongkar mafia Pertamina dan rezim JAT, ungkap rahasia jahat yang tertutup rapat selama ini. Ribut koar-koar di medsos. Pengamat, Ahok nantangin dirut Pertamina atau Jokowi. Terkini.id. Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok kini kembali mengundang perhatian publik. Hal tersebut lantaran sikap Ahok yang menggugat rencana Pertamina Power Indonesia agar Indonesia Battery Corporation mengakuisisi perusahaan mobil street scooter milik Dalses Post DHL Group. Jerman dinilai seperti memiliki misi khusus. Terlebih pernyataan tersebut dilontarkan oleh Ahok di ruang publik melalui kanal YouTube pribadinya, bukan dalam forum internal korporasi. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, apa yang dilakukan Ahok tersebut sama saja menyerang Presiden Joko Widodo. Menurutnya, apa yang dilakukan di Dirut Pertamina, Nike Widiawati sesuai dengan harapan Presiden Jokowi agar produksi nikel memiliki nilai lebih dan Indonesia bisa membuat mobil listrik. Apalagi Presiden Jokowi sendiri telah bertekad agar Indonesia memiliki mobil listrik dalam 3-4 tahun ke depan. Jadi, yang ditantang Ahok di Dirut Pertamina atau Presiden Jokowi, kata Ujang Komarudin mengutip berita politik Ermol, Sabtu 27 November 2021. Oleh sebab itu, Ujang menganggap cuap-cuap Ahok di YouTube tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, Ujang berharap Dirut Pertamina tetap fokus bekerja sesuai arahan Presiden agar Indonesia segera memproduksi mobil listrik. Baiknya tak usah terpengaruh Ahok, ikutin arahan Jokowi saja. Kerja. Orang hebat itu bisa menyelesaikan masalah di internal dengan smooth, bukan dengan koar-koar keluar, pungkasnya. Waduh, buntut ungkap rahasia ini ke publik lewat YouTube. Ahok diminta mengundurkan diri dari Pertamina. Basuki Cahayapurnama alias Ahok belum lama ini mengungkap sesuatu ke publik lewat kanal YouTube yang berbuntut dirinya diminta mengundurkan diri dari Pertamina. Adapun permintaan mendadak untuk mengundurkan diri tersebut datang dari salah satu pengamat politik yakni Deddy Kurniasyah. Usut punya usut. Rupanya alasannya menurut Deddy, Ahok telah mengumbar hal-hal yang sedianya bisa diselesaikan internal korporasi, tetapi justru dibawa ke ruang publik melalui kanal YouTube pribadi. Akan lebih baik dan terhormat jika dia mengundurkan diri, ujar Deddy dalam dikutip terkini.id dari WIOnline pada Sabtu, 27 November 2021. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, mantan Gubernur DKI tersebut tak bisa bekerja dengan baik dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Atas dasar itulah Deddy lantas menilai bahwa memang akan lebih baik dan terhormat jikalau Ahok memutuskan mengundurkan diri. Mengingat dia punya kontribusi dan kedekatan personal pada penguasa. Sebelumnya Ahok menolak rencana pembelian street scooter milik perusahaan mobil Dalses Post DHL Group Jerman sebagai strategi pengembangan mobil listrik nasional. Namun sayangnya, penolakan Ahok itu ia bagikan di kanal YouTube pribadinya yang menjadi ruang publik. Sementara itu, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin menilai bahwa cara Ahok mengumbar di YouTube karena tak lagi memiliki kekuatan. Itu tanda tidak punya power, dia akhirnya bicara keluar. Menurut Salamuddin, jika Ahok bisa menjalankan perannya dalam mengkoordinasi tata kelola komunikasi di antara komisaris dan direksi, maka curhatan di YouTube itu pasti tidak akan pernah ada. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah di perusahaan BUMN, lanjut Salamuddin, Ahok harus bisa mengelola direksi. Kalau begini kan berarti Ahok dalam posisi tidak bisa mempengaruhi itu, tandasnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami
Mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan.